Baik, perkenalkan nama saya Celestina Nube, MPM 31180031, semester 6A. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya. A. Judul rancangan penelitian. Judulnya, campur kode pada tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Lama Keva Manado. B. Latar belakang penelitian. Kajian mengenai bahasa merupakan suatu kajian yang tidak pernah habis dibicarakan. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia dalam menyampaikan ide, gagasan, perasaan, atau pesan kepada orang lain. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena manusia sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok sosial. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis. Dalam keberagaman suku tersebut, masyarakat di Indonesia umumnya memiliki keterampilan menggunakan dua bahasa atau lebih, yakni bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masyarakat yang memiliki keterampilan dalam menggunakan dua bahasa atau lebih tersebut merupakan masyarakat bilingual dan multilingual. Dengan kemampuan tersebut, tidak menutup kemungkinan mencampur dua bahasa yang berbeda dalam berinteraksi sehingga terjadi campur kode. Campur kode merupakan konvergensi kebahasaan yang unsur-unsurnya berasal dari beberapa bahasa, masing-masing telah meninggalkan fungsinya dan mendukung fungsi bahasa yang disisipkan. Campur kode adalah penggunaan suatu bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa yang termasuk di dalamnya adalah kata, frasa, klausa, idiom, sapaan, dan lain-lainnya. Ada juga pendapat lain menyatakan bahwa campur kode adalah peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain dalam suatu tuturan. Menurut Nababan tahun 1986, halaman 7, peristiwa campur kode lebih menekankan pada suasana yang santai atau informal. Campur kode dapat terjadi karena perbedaan karakteristik penutur yang terikat konteks. Dalam suatu tuturan, setiap penutur mempunyai latar belakang pengetahuan atau background knowledge yang berbeda. Campur kode terjadi karena keterbatasan bahasa yang dimiliki penutur, sehingga penutur menggabungkan bahasa yang mudah dipahami. C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, jelas bahwa campur kode yang terdapat dalam tuturan antara penjual dan pembeli di pasar perlu diteliti untuk memperoleh uraian yang lebih terperinci. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk campur kode apa sajakah yang terdapat dalam tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Lama Keva Manado. Yang kedua, bagaimanakah frekuensi penggunaan bentuk-bentuk campur kode yang terdapat dalam tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Lama Keva Manado. D. Tujuan penelitian.
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk campur kode berupa penyisipan kata, frasa, dan kata ulang yang terdapat dalam tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Lama Keva Manado. Yang kedua, menghitung frekuensi penggunaan bentuk campur kode yang terdapat dalam tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Lama Keva Manado. Batasan masalah penelitian. Agar penelitian ini lebih terfokus dari pembahasan yang telah ditentukan, maka perlu dibatasi dan difokuskan pada kajian mengenai bentuk campur kode serta frekuensi penggunaan bentuk campur kode dalam transaksi jual beli di Pasar Lama Keva Manado. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan maksud memberikan hasil analisis data mengenai bentuk dan frekuensi campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Lama Keva Manado. Jenis data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan, wawancara, simak, dan merekam. Sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana interaksi jual beli di Pasar Lama Keva Manado. Hal ini dimaksudkan supaya terdapat uraian kebahasan yang lebih lengkap dan cukup untuk mewakili semua tuturan tersebut yang terdapat dalam campur kode. Teori yang digunakan dalam analisis. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sosiolinguistik dan bilingualisme. Yang pertama, sosiolinguistik. Menurut Abdul Chair dan Leonie Agustina, tahun 2004 halaman 2 menyatakan bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Banyak batasan yang telah dibuat oleh para sosiolog yang sangat bervariasi, tetapi yang intinya adalah bahwa sosiologi itu adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi, dan menempatkan diri kepada tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objeknya. Namun demikian, sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dan kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Yang kedua, bilingualisme. Secara harafiah, bilingualisme atau kedua-bahasaan adalah kemampuan berbicara dua bahasa atau dua kode bahasa dengan baik. Dalam perspektif sosiolinguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seseorang dalam penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Menurut Nababan tahun 1964 halaman 27,
Bilingualisme adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. J. Langkah-langkah penelitian. Dalam rancangan penelitian ini terdapat langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, judul rancangan penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, kerangka konseptual. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang kedelapan, teknik pengumpulan data. Yang sembilan, teknik analisis data. Cerita bayangan dalam penelitian ini. Sebelum saya melakukan penelitian ini, terlebih dahulu saya mengamati tuturan antara penjual dan pembeli. Apakah mereka menggunakan dua bahasa atau tidak? Ternyata interaksi antara kedua belah pihak menggunakan dua bahasa atau campur kode. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti kegiatan ini karena masyarakatnya masih berpengaruh pada bahasa pertamanya saat melakukan transaksi jual beli. Sekian dan terima kasih.